Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Husnubud. Terlebih dahulu saya menyampaikan perkenalan. Nama saya adalah Dr. Husnu FPDI, pemimpin redaksi menaramadinah.com dan direktur utama penerbit buku Menara Madinah. Alumni S2 Konsentrasi Pendidikan Islam YN Sunan Ampel, Surabaya. Pemirsa yang saya hormati, bahwa saya mengucapkan selamat dan sukses atas Mukernas pertama Perjuangan Wali Songo Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan PWI Laskar Sabilillah. Menurut saya hal ini merupakan perkembangan yang baru dan dahsyat, mengukir sebuah sejarah Islam. Keberadaan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI LS di Bekasi yang mengadakan Mukernas pada tanggal 7 sampai 8 Maret 2024 ini merupakan awal tonggak sejarah baru bagi umat Islam, pecinta sejarah Islam, pencinta arkeologi Islam, penyelamat situs-situs bersejarah Islam, khususnya para wali. Pada akhir-akhir ini, situs-situs Wali Songo ini telah mengalami perubahan yang begitu besar. Ada upaya untuk dihilangkan peranannya, sejarahnya, dan situs-situsnya oleh para habaib yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembongkaran makam Sunan Ampel pada saat berlangsungnya COVID dan pembenaman nisan Sunan Ampel sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Mengingat makam Sunan Ampel telah dikuasai oleh para habib yang sejak dulu berkuasa sejak zaman Belanda, dan habib itu merupakan dari imigran Yaman Pro Belanda yang dibawa dari Yaman kemudian menuju Pekojan Batavia, kemudian dibawa ke Surabaya. Para imigran Yaman ini sangat setia kepada Belanda, tidak pernah melakukan pemberontakan. Beda dengan orang-orang Tiongkok yang melakukan pemberontakan, sehingga mereka dibunuh dan mayatnya dilempar di Sungai Muara. Sementara imigran Yaman tidak, karena sangat setianya terhadap penjajah Belanda. Dengan adanya PWI LS dengan mengadakan Mukernas yang pertama ini, nantinya program-program kerjanya dapat secara langsung manfaatnya dirasakan oleh umat Islam guna menyelamatkan situs-situs para wali songo yang masih ada. Mengingat makam Sultan Fatah pun telah dirubah, nisannya pun dihilangkan juga, bentuknya pun dihilangkan. Ini tidak lepas dari instruksi pada Habib. Konon instruksinya berasal dari Habib Lutfi bin Yahya.
Nah, disinilah situs-situs yang bersejarah, khususnya Raden Patah ini perlu kembali kepada aslinya, sehingga dalam penelitian ulang nantinya maka Sultan Fatah dinyatakan tetap masih ada. Juga di makam Sunan Bonang terdapat makam-makam Habib yang bermunculan. Ini dengan renovasi, bukannya menjaga keaslian bukti-bukti sejarah, bukti arkeologi, tapi malah mengadakan penghilangan bukti-bukti autentik dari arkeologi. Juga sekarang juga banyaknya pemalsuan makam-makam tua dengan nama bin Yahya, salah satunya yang sangat menyolok dan terkenal yaitu Kiai atau KRT Sumo Diningrat di Semarang. Ini sebenarnya makam palsu, yang ada adalah di daerah Jogja. Nah, di sini peran daripada WI, LSI yang akan melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan kepada sejarah aslinya, mencegah upaya pembuatan makam-makam palsu yang selama ini mulai marak. Ini tidak boleh dibiarkan, karena ini akan menghilangkan peran daripada Wali Songo, penyebar pertama di Indonesia yang sukses. Karena sebelumnya sudah juga ada penyebar Islam, yaitu daerah Aceh yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Nah, gerakan-gerakan PWI saya usul pada Mukernas ini adalah pertama adalah penyelamatan sisa-sisa daripada situs arkeologi yang masih ada, kemudian mengembalikan bentuk makam Sunan Ampel dan Raden Patah selaku Sultan Demak Bintoro harus dikembalikan kepada asli. Yang ketiga, mencegah pembuatan makam-makam palsu. Yang keempat, jika ada makam palsu adalah segera untuk dibongkar. Dan saya mengapresiasi dengan Alp-Alp Mataram yang telah berani membongkar makam-makam palsu. Inilah usulan saya pada Mukernas yang diadakan di Bekasi itu. Saya selaku sejarawan, alumni pendidikan sejarah FKIP Universitas Jember, sangat memberikan apresiasi yang sangat besar dengan terbentuknya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini, karena nantinya akan mencegah terjadinya pembelaan sejarah, penghancuran situs-situs sejarah yang ada di Jawa maupun di Indonesia, sehingga nantinya sejarah akan tetap lurus, akan tetap tegak lurus, dan bukti-bukti arkeologi akan tetap ada dan bisa dilihat oleh generasi akan datang hingga 100 tahun. Selanjutnya pun bisa juga membongkar kedok siapa yang menginstruksikan pembongkaran makam Sunan Ampel. Nah, di situ sebenarnya mudah aja untuk mengetahui siapa yang menginstruksikan membongkar makam Sunan Ampel di Surabaya. Begitu juga makam Raden Patah di sekitar Masjid Demak ini. Semoga saja
perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau lebih dengan PWI LS dalam mengadakan Mukernas yang pertama kali ini dan diikuti oleh seluruh pengurus se-Jawa dan luar Jawa ini menghasilkan program-program kerja yang langsung bisa menyentuh kepada masyarakat. Karena keberadaan ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Muslim, oleh para peziarah, oleh pecinta sejarah, mengingat sudah sangat mengkhawatirkan banyak situs-situs Wali Songo, situs-situs pejuang-pejuang Islam telah dirusak oleh Habib Pak Alawi. Kita sebagai umat Islam, sebagai pribumi, hendaklah untuk menyelamatkan situs-situs Islam yang bertebaran di Indonesia, sehingga sejarah akan tegak lurus. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat, sukses, dan siap bekerja untuk meluruskan sejarah, untuk menjaga situs-situs Islam yang berterbaran di seluruh Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.